Em làm hả? Ai? Seorang pembunuh bayaran bernama Lam, dikejutkan dengan seluruh keluarganya, yang telah tewas dibantai, dengan cara yang brutal. Sebelum tewas, Ibu Lam sempat memberitahu, kalau pelakunya adalah Scarface, seorang bos gangster paling berpengaruh. Mendengar hal itu, Lam pun tak kuasa menahan amarahnya. Saat itu juga, Lam mengambil senjata, dan mengarah ke markas si bos gangster. Setibanya di sana, Lam langsung membrutal, membantai puluhan anggota gangster, yang berusaha menghalangi langkahnya. Satu persatu dari mereka, Lam bantai seorang diri, dengan cara yang sangat brutal. Bahkan, istri Scarface yang bernama Sarah, hampir saja menjadi korban kebrutalan Lam. Tapi karena masih punya hati nurani, Lam memilih untuk tidak menghabisinya. Scarface lantas menugaskan anak buah terkuatnya, untuk berhadapan dengan Lam. Tapi tak butuh waktu yang lama, Lam mampu menghabisinya. Scarface yang seorang diri, berusaha mengalahkan Lam. Tapi apalah daya, Lam jauh lebih brutal dari dirinya. Sebelum tewas dihabisi, Scarface sempat berpesan, agar Lam berhenti menjadi pembunuh. Karena selama Lam menjadi pembunuh, maka semua orang yang Lam sayangi, juga akan ikut mati. 20 tahun telah berlalu, sekarang Lam sudah bertobat, dan hidup sebagai manusia biasa. Masa lalunya sebagai seorang pembunuh brutal, telah ia kubur dalam-dalam. Dan sekarang, Lam sudah memiliki keluarga baru, yang sangat ia sayangi, yaitu seorang istri bernama Maya, dan seorang putri bernama Anna. Chị Mai mới về vô duyên kiểu này nhưng gặp cái Lâm. Dan untuk menyambung hidup, Lam bekerja serabutan. Mulai dari tukang ojek, kuli bangunan, hingga mengangkut barang dagangan. Biết tại sao không? Tại sao? Pada hari itu, seorang pria bernama Tom, memberikan Lam sebuah pekerjaan, yaitu mengangkut alat-alat perabotan. Lam yang seorang kuli serabutan, tentu tak menolak pekerjaan tersebut. Tapi saat dalam proses mengangkut barang, si pemilik rumah malah keburu datang. Akhirnya Lam mengetahui, kalau Tom adalah seorang maling di siang bolong. Karena tidak ingin tertangkap, mereka bertiga langsung kabur. Meski kecewa karena telah ditipu, Lam tetap mengambil bayaran dari Tom. Tom juga memberikan kartu namanya, agar Lam bisa menghubungi dirinya, apabila sedang membutuhkan bantuan. Berpindah ke putri Lam, yaitu Anna. Ternyata secara diam-diam, Anna ingin merantau ke ibu kota, untuk mencari pekerjaan. Anna rupanya sudah muak, hidup dalam kondisi pas-pasan. Dengan merantau ke ibu kota, Anna berharap mendapatkan pekerjaan, dengan gaji yang layak. Sehingga dengan begitu, Anna bisa hidup mewah, dan bisa membeli apapun yang ia mau. Rửa chén nói gì hết vậy? Tăng ca nữa. Mấy lúc con còn cái mày bận. Tapi keinginan tersebut, ditentang keras oleh ibunya. Karena Maya khawatir, kehidupan bebas di kota besar, sangat bahaya buat Anna, yang baru berusia 18 tahun. Tapi Anna yang keras kepala, tetap pada keputusannya. Sehingga membuat Maya kesal,
dengan sikap Ana, yang semakin hari, semakin susah diatur. Di tengah itu, Lam pun pulang ke rumah. Ana lantas menjelaskan kepada Lam, perihal dirinya, yang mendapat tawaran kerja di ibu kota, dari seorang temannya yang bernama Chris. Dan di keesokan harinya, Ana akan langsung diinterview, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dengan gaji yang sangat layak. Setelah mendengar penjelasan dari Ana, Maya tetap melarangnya pergi. Apalagi teman Ana, yaitu Chris, yang baru dikenal selama 2 bulan, tidak begitu jelas asal-usulnya. Sebenarnya, Lam juga tidak setuju. Tapi karena Ana tetap ngotot ingin pergi, Lam pun terpaksa mengizinkannya. Tapi dengan syarat, Ana harus selalu mengabari orang tuanya sepanjang waktu. Setelah mendapatkan izin, Ana pun langsung pamit, sembari berjanji, kalau dirinya akan selalu menjaga diri. Ở đây mà an toàn không? Anh nói cái gì coi? Hễ ra là cãi, hễ ra là cãi. Sao đâu con? Hingga tak lama kemudian, Chris datang menjemput Ana, dan mereka pun langsung pergi. Ternyata sebelumnya, seorang tetangga Lam sempat memfoto wajah Chris, yaitu untuk berjaga-jaga, jika sesuatu terjadi kepada Ana, maka Chris yang lebih dulu dicari. Di malam harinya, Ana yang sudah sampai ke kota, langsung mengabari orang tuanya. Melihat Ana baik-baik saja, Lam menjadi sangat lega. Sebaliknya, Maya yang masih kesal, menolak berbicara dengan Ana. Melihat itu, Lam mencoba menghibur sang istri tercinta. Berkata kalau anak mereka, bukan lagi seorang balita, dan sudah saatnya, bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Mendengar wejangan dari sang suami, barulah hati Maya sedikit tenang. Bảo kê cho anh. Cũng từ đó mà ra. Ui. Berpindah ke Ana, yang sudah berada di tempat interview kerja. Tapi setelah menunggu selama berjam-jam, dirinya tak kunjung dipanggil. Karena hari sudah malam, Ana memutuskan untuk pulang. Tapi saat hendak pergi, Ana malah dicegat oleh sejumlah pria tak dikenal. Merasa ada yang tidak beres, Ana berusaha melarikan diri. Namun pada akhirnya, Ana berhasil ditangkap oleh Chris dan rekan-rekannya. Sementara itu, Lam dan Maya sudah mulai panik dan khawatir. Karena mereka berdua belum juga mendapat kabar dari Ana, padahal hari sudah larut malam. Mereka sudah berkali-kali menghubungi nomor Ana, tapi tak kunjung diangkat. Hingga di keesokan harinya, Lam dan Maya memutuskan melapor ke polisi. Mereka takut kalau Ana telah diculik di ibu kota. Tapi laporan dari mereka berdua belum bisa ditanggapi oleh polisi. Karena menghilangnya Ana belum lebih dari 2 kali 24 jam. Mendengar itu, tentu Ana sangat marah dan langsung berteriak di kantor polisi. Anh nói thì sao vậy? Sao anh hiểu được tâm lý của tôi? Cần mấy anh đi kiếm nó giùm cô nó giùm đó. Untung saja, Lam berhasil menenangkan Maya dan lantas membawanya pulang. Akan tetapi, Maya justru malah menyalahkan Lam atas menghilangnya Ana. Karena Lam lah yang memberi izin kepada Ana pergi ke ibu kota. Bahkan sejak kecil, Lam selalu memanjakan Ana, sehingga gadis tersebut tumbuh menjadi gadis manja yang selalu minta dituruti keinginannya. Không. Nói là tới giờ cơm. Sehingga pada akhirnya, Lam memutuskan turun tangan langsung untuk mencari putrinya itu. Karena apabila menunggu polisi bertindak, bisa-bisa putri Lam akan keburu celaka. Orang yang Lam cari, tak lain adalah Chris, pemuda yang mencarikan Ana pekerjaan di kota. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya Lam mendapatkan sebuah petunjuk dari seorang tetangganya yang sempat memfoto wajah Chris ketika menjemput Ana kemarin. Tanpa membuang waktu lagi, Lam langsung menemui Tom, si maling yang menipunya tempo hari. Em nha, thiếu dài dữ lắm. Không dạ. Các bạn đang thắc mắc tại sao có tên là... Karena sebagai penjahat kelas teri, kemungkinan besar Tom bisa membantu dirinya untuk menemukan Chris. Tom pun bersedia membantu Lam untuk mencari Chris, yaitu sebagai balas budi, karena tempo hari, Lam tidak melapor ke polisi terkait aksi malingnya tempo hari. Đến chỉ để nói chuyện thôi. Anh em mang đồ. Saat itu juga, Tom menyuruh anak buahnya menemukan lokasi keberadaan Chris, berbekalkan fotonya tersebut. Lalu tiba-tiba, Lam kembali dihantui oleh masa lalunya yang brutal, sehingga membuat Lam
seketika menjadi pusing dan muntah. Mungkinkah ini adalah pertanda bahwa Lam harus terpaksa kembali membrutal seperti dulu untuk menyelamatkan putri semata wayangnya? Tak lama kemudian, Tom datang membawakan teh hangat untuk meredakan tenggorokan Lam, sembari membawa informasi perihal Chris yang saat ini sedang berada di tempat pijat. Tak ingin membuang waktu lagi, Lam langsung meluncur ke tempat tersebut. Setibanya di sana, Lam langsung masuk ke ruang VIP untuk mencari Chris. Namun di sana, Lam malah dikeroyok oleh puluhan anggota gangster. Awalnya, Lam enggan melakukan perlawanan karena dirinya takut akan membrutal seperti dulu. Tapi karena mereka sudah sangat kelewatan, dengan terpaksa, Lam harus melawan. Karena sudah 20 tahun tidak beraksi, Lam sempat kewalahan, namun pada akhirnya, para cecunguk ini berhasil ia tumbangkan. Setelah itu, Lam langsung menyiksa Chris untuk mencari tahu di mana keberadaan putrinya. Karena tetap saja bungkam, dengan senang hati, Lam menaikkan level penyiksaannya. Chris akhirnya buka mulut, kalau dalang dibalik penculikan Anna, adalah seorang pria bernama Carl. Carl yang bermata juling, saat ini sedang berada di pasar. Tanpa membuang waktu lagi, Lam langsung meluncur ke sana. Namun sialnya, Carl yang sudah menyadari kedatangan Lam, langsung berusaha melarikan diri. Sehingga aksi kejar-kejaran, tidak dapat lagi dihindari. Gara-gara ketabrak motor, Lam gagal menangkap Carl. Saat hendak lanjut mengejar, Lam malah dicegat oleh seorang anggota polisi. Kemudian, Lam dibawa bertemu dengan seorang kapten polisi yang diketahui bernama Jack. Jack langsung menjelaskan kalau selama ini, polisi juga sedang mengincar Carl. Karena Carl adalah satu-satunya petunjuk untuk membongkar sindikat perdagangan wanita yang dikelola oleh bos mafia kelas atas. Jack lantas memperingatkan Lam agar tidak usah turun tangan untuk mencari putrinya, karena campur tangan dari Lam akan berpotensi besar mengacaukan misi besar polisi. Karena yang hilang diculik bukan hanya putri Lam saja, masih ada ratusan gadis lainnya yang juga telah hilang diculik dengan modus yang sama, yaitu iming-iming kerja di ibu kota dengan gaji yang besar. Sementara itu, Chris mengajak para anak buahnya mendatangi rumah Lam untuk balas dendam. Tapi karena Lam tidak ada di rumah, Chris malah melampiaskan dendamnya dengan menyiksa Maya. Para tetangga yang menyaksikan itu tidak berani melakukan apa-apa untuk menolong Maya. Untung saja, Lam pulang waktu. Melihat istrinya disiksa, Lam pun tak bisa lagi membendung amarahnya, dan langsung membrutal seperti di masa lalu. Akhirnya Chris sadar, kalau Lam bukanlah pria sembarangan. Oleh karena itu, ia kembali menyiksa Maya, untuk melemahkan mental Lam. Dan benar saja, Lam seketika lengah, dan kembali bisa dilumpuhkan. Tapi setelah mendengar suara siren mobil polisi, Chris dan kelompoknya bergegas pergi dari sana. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita sedang menatap tajam ke arah Lam. Ternyata wanita ini adalah istri Scarface, yaitu Sarah. Sarah yang masih dendam, tampak sangat puas melihat Lam menderita. Rupanya Sarah masih dendam kepada Lam yang telah menghabisi suaminya 20 tahun yang lalu. Maya yang sekarat berpesan kepada Lam,
Apapun yang terjadi, Lam harus membawa anak mereka pulang dalam kondisi selamat. Setelah membawa Maya ke rumah sakit, Lam meminta bantuan si tetangga untuk mengobati lukanya. Karena setelah ini, Lam akan kembali membrutal. Vừa khóc vừa cười. Con nói vậy đó. Berpindah ke Ana, yang sekarang tengah dikurung, bersama para sandera lainnya. Tak lama kemudian, para anggota gangster datang, untuk memindahkan mereka ke tempat lain. Secara diam-diam, Ana malah bersembunyi, dan berusaha melarikan diri. Di hari berikutnya, Lam mendatangi seorang informan, yang merupakan kolektor lukisan antik. Si informan ini, mengetahui banyak informasi, terkait komplotan para penjahat yang beroperasi di ibu kota. Untuk mendapatkan informasi dari si informan, Lam harus membayarnya dengan sebuah lukisan antik. Si informan langsung memberitahu Lam kalau Carl dan Chris hanyalah orang kepercayaan saja. Dalang dibalik sindikat penculikan ini adalah seorang bos gangster brutal yang diketahui bernama David. Tidak hanya menjalankan bisnis perdagangan wanita, David juga menjalankan bisnis barang haram, serta bisnis penyeludupan organ manusia. Untuk mengelabuhi pihak berwajib, David sengaja membuka gedung galeri seni, demi menutupi sejumlah bisnis ilegalnya tersebut. Dan ternyata selama ini, Sarah menjadi tangan kanan David. Saat ini, David tengah menyiksa Chris, karena Chris telah gagal dalam membunuh Lam dan istrinya. Karena dianggap sudah tidak lagi berguna, Chris pun langsung dilenyapkan. Sementara itu, Lam telah sampai ke gedung galeri milik David. Saat ini, Lam sudah kembali menjadi dirinya yang dulu, yang tidak akan segan-segan membrutal. Ternyata kedatangan Lam sudah diantisipasi oleh David. Di dalam galeri, terdapat banyak sekali jebakan manusia brutal yang siap merenggut nyawa Lam. Di ruangan lain, Lam kembali dihadapkan dengan jebakan yang semakin rumit. Kalau salah langkah sedikit saja, Lam bisa masuk perangkap dan seketika tewas di tempat. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, pada akhirnya, Lam berhasil membantai mereka semua. Di ruangan berikutnya, Lam berhadapan dengan para wanita cantik yang ternyata cukup brutal. Senjata andalan mereka adalah alat-alat musik tradisional. Setelah berhasil mengalahkan para wanita tangguh ini, Lam lanjut masuk ruangan lain untuk mencari David. Namun sialnya, Lam malah terkena jebakan jaring yang membuat dirinya langsung tertangkap. David dan Carl sekarang berada di atas angin, merasa kalau mereka sudah menang. Kemudian, David menugaskan Carl untuk segera menghabisi Lam. Sebelum menghabisinya, Carl sempat memberitahu Lam kalau dirinya sudah menghabisi Maya di rumah sakit. Mengetahui itu, tentu Lam menjadi sangat murka dan langsung berniat menyerang Carl. Akan tetapi, Carl yang lebih dulu menyentrumnya. Setelah itu, Carl menugaskan para anak buahnya membuang Lam ke tengah laut. Untung saja, Tom dan anak buahnya datang tepat waktu menyelamatkan Lam. Berpindah ke Ana, yang masih berusaha melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Ana menemukan sebuah gubuk. Kemudian,
Ana mencoba meminta tolong kepada si penjaga hutan yang sedang tertidur lelap. Tapi sialnya, orang ini tak kunjung bangun dari tidurnya. Kemudian, Ana mengambil ponselnya dan berusaha menghubungi sang ayah. Namun sialnya, David keburu datang dan kembali berhasil menangkap Ana. Em sẽ tới chùa. Untung saja, pesan dari Ana sampai juga kepada Lam yang baru sadar dari pingsannya. Sehingga pada akhirnya, Lam mengetahui lokasi keberadaan Ana. Saat itu juga, Lam langsung meluncur ke sana untuk menyelamatkan sang anak. Tom sempat ingin ikut membantu, tapi dilarang oleh Lam. Karena Lam tidak ingin orang-orang terdekatnya kembali tewas akibat Lam yang kembali membrutal. Lam sendiri masih sangat terpukul atas kematian sang istri, yaitu Maya. Akan tetapi, Lam berusaha untuk tetap tegar demi menepati janjinya kepada Maya untuk membawa anak mereka pulang dalam keadaan selamat. Hingga pagi menjelang, Lam menyusuri pelabuhan untuk mencari alamat lokasi yang dikirimkan oleh Ana. Yang mana lokasi tersebut adalah sebuah kapal besar. Para nelayan mengatakan kalau kapal yang dimaksud sudah berangkat sejak tadi pagi. Mendengar itu, Lam langsung menyewa sebuah speedboat untuk mengejar kapal itu ke tengah laut. Sampai pada akhirnya, Lam berhasil menyusup ke dalam kapal tersebut. Kemudian, ia melumpuhkan si awak kapal dan langsung menghentikan kapal tersebut. Namun di tengah kapal, para anak buah David sudah menunggu kedatangan Lam. Hingga pertarungan sengit, 1 versus puluhan orang bersenjata, tentu tidak dapat lagi dihindari. Karena kalah jumlah, Lam sengaja naik ke atas agar dirinya bisa lebih leluasa melawan mereka satu persatu. Di tengah pertarungan sengit, Tom bersama Jack dan para polisi lainnya datang untuk membantu Lam. Di saat Tom berusaha menyelamatkan Ana, ia malah dicegat oleh Sarah. Sarah tidak akan membiarkan siapapun untuk menyelamatkan Ana, anak musuh bebuyutannya itu. Untung saja, Jack si kapten polisi datang dan bertarung dengan Sarah. Sehingga pada akhirnya, Jack berhasil menghabisi Sarah. Sementara itu, Tom tengah menyusuri kapal untuk menemukan keberadaan Ana. Sampai pada akhirnya, Tom menemukan sebuah ruangan di mana Ana dan para sandera lainnya dikurung. Sementara di geladak kapal, Lam dan David terlibat perduelan 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Lam yang sudah sangat kelelahan dibuat tumbang berkali-kali. Akan tetapi, Lam berhasil mengalahkan David. Namun sialnya, perhatian Lam sempat teralihkan ketika diserang oleh anak buah David. Sehingga David punya kesempatan untuk menangkap dan mengancam Ana. Namun dengan sigap, Ana langsung memberontak dan berhasil melarikan diri. Sehingga Lam dan David kembali terlibat perduelan. Akan tetapi, Lam yang sejatinya sudah bertobat, memilih untuk tidak menghabisi David, agar dosanya tidak bertambah banyak. Namun kesempatan ini, malah dimanfaatkan oleh David, untuk menikam Lam dari arah belakang. Untung saja, pasukan polisi segera datang, dan mengepung kapal milik David. Alhasil, David dan kelompoknya, berhasil juga diringkus. Sementara itu, Ana langsung memeluk sang ayah, sembari meminta maaf. Kalau dirinya tidak keras kepala, semua kekacauan ini
pasti tidak akan pernah terjadi, dan sang ibu pasti masih hidup sampai sekarang. Di akhir film, Lam dan Ana memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Maya. Ternyata Lam sudah bertekad untuk menyerahkan diri kepada polisi, untuk mempertanggungjawabkan semua dosa-dosanya di masa lalu, agar dirinya bisa kembali melanjutkan hidup dengan tenang. Kemudian, film pun selesai.